Selamat pagi, perkenalkan nama saya Hilber Daniel Pasaribu dengan NIM 120370024 dari Prodi Teknik Pertambangan TPW 12. Di sini saya akan menjelaskan video tentang tugas ujian akhir semester PKS 2. Saya membuat dua program. Yang pertama saya memilih program di bidang kimia dan yang kedua saya memilih program di bidang fisika. Yang pertama, program di bidang kimia ini judulnya yaitu program menghitung kalor. Saya memilihnya karena dapat mempermudah menghitung atau mencari total kalor yang dilepas atau diterima suatu benda atau zat. Selain itu, program pertama ini juga dapat menghitung kalor dari proses peleburan dan juga proses penguapan. Jadi dengan adanya program ini kita tidak perlu repot-repot menghitungnya secara manual dengan kertas, dengan pena. Kita hanya tinggal memasukkan angka-angkanya, tentu saja sesuai dengan satuan internasional yang berlaku. Saya masuk ke penjelasan pertama, yaitu flowchart-nya. Di bagian awal kita harus mendeklarasikan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Di sini ada float array, yaitu nama variabelnya bilangan, indeks array-nya berisi 5. Setelah itu float hasil yang nanti akan kita gunakan, dan integer pilih yang digunakan untuk memasukkan pilihan ini, dan setelah itu string dengan nama variabel lagi. Lanjut, di sini ada titik, ini merupakan perulangan do while. Perulangan do while ini yang nantinya akan kita gunakan untuk mengulang program ini, mengulang ke awal lagi, ke titik ini. Setelah itu di sini ada output program menghitung kalor. Setelah itu muncul lagi output untuk memilih pilihan-pilihan yang ada di sini untuk menghitung kalor, menghitung kalor dari proses peleburan, kalor dari proses penguapan, dan mencari kapasitas kalor. Dan ini ada input pilih. Input pilih ini akan diisikan oleh angka. Jika user mengisikan angka 1, maka akan muncul kalkulator untuk menghitung kalor. Jika menginputkan 2, maka akan muncul kalkulator yang untuk menghitung kalor dari proses peleburan. Jika user menginputkan 3, maka akan muncul kalkulator untuk menghitung kalor dari proses penguapan, dan jika user menginputkan angka 4, maka akan muncul program kalkulator untuk menghitung kapasitas kalor. Dan jika user menginputkan selain daripada itu, maka akan muncul output atau keluaran pilihannya salah atau tidak sesuai, dan diminta untuk masukkan angka 1-4 lagi. Ya, ini adalah percabangannya, if dan else if, dan di sini terakhir apabila salah. Ya, masuk ke pilihan pertama. Apabila user milih pilihan pertama, maka akan muncul output. Ini rumus untuk kalor. Kalor sama dengan massa kali kapasitas kalor kali perubahan suhu. Lalu ini menginputkan massanya. Lalu di sini input bilangan 1. Bilangan 1 ini adalah input yang bertipe array. Lalu setelah itu muncul output kalor jenis. Setelah itu user diminta untuk menginput kalor jenisnya. Di sini kalor jenis dimasukkan dalam bentuk array bilangan indeksnya yang kedua. Setelah itu muncul output
perubahan suhu. Setelah itu user diminta untuk menginput perubahan suhu yang di sini disimbolkan dengan array bilangan dengan indeks yang ketiga. Setelah itu di sini rumusnya yaitu hasil sama dengan bilangan 1. Bilangan 1 ini si masa tadi, bilangan 1 dikali bilangan 2. Bilangan 2 ini kalor jenis dikali bilangan 3. Bilangan 3 ini perubahan suhu. Setelah itu, setelah dihitung di sini, maka hasilnya tadi, hasil akan dikeluarkan, dimunculkan kembali di output yang ini. Setelah itu jika user menginputkan pilihan 1. Setelah itu, jika user menginput pilihan 2, maka muncul program untuk menghitung kalor dari peleburan. Di sini akan muncul output rumusnya Q sama dengan massa dikali kalor laten atau kalor lebur. Lalu di sini muncul massa, diminta untuk menginputkan massanya. Di sini massa disimbolkan dengan bilangan dengan indeks ke-1. Setelah itu akan muncul lagi output kalor laten atau kalor lebur, yang setelah itu user diminta untuk menginputkan nilai yang disimbolkan dengan bilangan dengan nilai indeks 2. Setelah itu masuk sini rumusnya. Rumusnya di sini hasil sama dengan bilangan 1. Bilangan 1 ini massa dikali bilangan 2. Bilangan 2 ini kalor laten atau kalor leburnya. Setelah dihitung di sini, lalu hasil itu dikeluarkan atau dimunculkan kembali di output. Jadi nanti kalor sama dengan hasil joule. Setelah itu apabila user menginputkan angka 3 pada ini input pilih ini, jika di sini user menginputkan angka 3, maka yang keluar adalah program untuk menghitung kalor dari proses penguapan. Ini muncul output Q sama dengan massa dikali kalor uap. Nah, setelah itu diminta menginputkan massanya. Massa di sini bilangan indeks 1. Setelah itu kalor uap bilangan indeks 2. Setelah itu hasil sama dengan bilangan 1 dikali bilangan 2, di mana bilangan 1 adalah massa dan bilangan 2 adalah kalor uap. Setelah itu hasil tadi dimunculkan di output yang ini. Kalor sama dengan hasilnya dari sini tadi. Setelah itu apabila pada input pilih ini user menginputkan angka 4, maka yang muncul adalah program untuk menghitung kapasitas kalor. Muncul ini kapasitas kalor sama dengan kalor per delta T atau perubahan suhu. Lalu output kalor sama dengan input bilangan 1. Bilangan 1 ini arraynya. Lalu muncul output delta T perubahan suhu. Lalu kita inputkan nilainya di sini di array bilangan indeksnya yang kedua. Lalu di sini rumusnya hasil sama dengan bilangan 1 dibagi bilangan 2, di mana bilangan 1 adalah kalor dan bilangan 2 adalah delta T atau perubahan suhu. Setelah itu hasil tadi dikeluarkan atau dimunculkan kembali di output ini dengan kapasitas kalor sama dengan hasil joule per Celsius, satuan internasionalnya. Dan apabila user menginputkan selain daripada angka 1, 2, 3, dan 4, maka akan keluar pilihan salah dan diminta untuk masukkan kembali angka antara 1 hingga 4.
Dan jika itu semua telah dilakukan, entah true atau false, maka akan muncul output untuk menanyakan apakah user mau menghitung lagi atau tidak. Jika iya, user harus menekan Y untuk mengulangi. Nah, di sini perulangannya while-nya. Dengan kondisi jika input lagi yang di sini sama dengan huruf Y kapital atau huruf Y kecil, maka dia akan mengulang ke atas sini lagi. Mulai dari sini lagi ke awal lagi. Ya, berikut demonya. Pilih. Nah, ini kita pilih untuk mencari kalor. Kita pilih 1. Nah, masanya 100. Kalor jenis 10. Perubahan suhunya 30 derajat Celcius. Maka yang muncul, nah ini kita tekan Y, maka akan kembali ke pilihan awal. Misal yang kedua, untuk menghitung kalor laten atau kalor lebur, kita inputkan masanya 200. Kalor laten atau kalor leburnya 20. Maka inputannya ini 4000 Joule. Apabila kita setelah ini muncul tekan Y untuk menghitung lagi. Apabila kita menuliskan menginputkan selain daripada Y, maka program otomatis akan berhenti. Ya, ini setelah itu masuk ke ini program C++ nya, dev C++. Nah, ini bagian atas ini headernya. Di sini ada kamus library-nya, IOStream, include IOStream. Setelah itu using namespace std ini agar kita tidak perlu menuliskan std jika ingin cout ini. Lalu sini main ini adalah badannya program ini. Lalu di sini deklarasinya, float bilangan, hasil, integer pilih, dan ini char lagi. Ya, ini data diri. Setelah itu ini penjelasan singkat tentang kalor. Setelah itu masuk ke bagian programnya. Di sini program ini diawali dengan perulangan do while lalu masuk dari do while ini ada percabangan if, else if, dan yang terakhir else ini jika dari ke 1, 2, 3, 4 dari keempat ini dia tidak menginputkan angka 1 hingga 4, maka keluarannya pilihannya salah. Jadi disuruh menginputkan angka dari 1 hingga 4 lagi. Nah, ini ada cout pilihannya. Pilihan pertama untuk mencari kalor, pilihan kedua mencari kalor dari proses peleburan, yang ketiga mencari kalor dari proses penguapan, 4 mencari kapasitas kalor. Nah, setelah itu ya pastikan di program yang saya buat ini data yang diinputkan sudah dikonversikan ke satuan internasional. Nah, ini seperti ini, massa dalam satuan kilogram, kalor jenis Joule per kilogram derajat Celcius, suhu Celcius, kapasitas kalor Joule per
derajat Celcius, kalor uap Joule per kilogram, kalor laten atau kalor lebur juga Joule per kilogram. Ini masuk percabangan pilihan pertama. Jika user menginputkan angka 1, if pilih sama dengan 1, maka yang muncul ini rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Setelah itu muncul Cout massa sama dengan, setelah itu ada perintah untuk menginputkan angka, di mana angka itu akan dimasukkan ke dalam array ini, indeks pertama, bilangan indeks pertama. Setelah itu muncul kalor jenis, Cout kalor jenis. Setelah itu user diperintahkan untuk menginputkan kalor jenis, di mana kalor jenis itu akan disimpan dalam array indeksnya yang kedua. Setelah itu muncul lagi tampilan Cout delta T atau perubahan suhu, dan setelah itu sini user diperintahkan untuk menginputkan perubahan suhunya yang nantinya akan disimpan dalam array bilangan indeks yang ketiga. Setelah itu sini rumusnya ada hasil, sini hasil sama dengan bilangan 1 dikali bilangan 2 dikali bilangan 3, di mana bilangan 1 ini masanya, bilangan 2 kalor jenisnya, dan bilangan 3 perubahan suhunya. Setelah itu Cout kalor sama dengan hasilnya ini untuk mengeluarkan, memanggil dari hasilnya ini tadi di sebelumnya. Lalu sini satuannya Joule and load. Setelah itu jika user menginputkan angka 2, else if pilih sama dengan 2, maka yang muncul adalah untuk menghitung kalor dari proses peleburan. Ini muncul rumusnya Q sama dengan massa dikali kalor laten atau kalor lebur, lalu Cout massa, lalu user diminta untuk menginputkan menginputkan massa yang disimbolkan, yang disimpan di array bilangan indeksnya yang pertama. Setelah itu muncul lagi Cout kalor laten atau kalor lebur, di mana setelah itu user diminta untuk menginputkan kalor laten atau kalor leburnya yang nanti angkanya itu akan disimpan dalam array indeksnya yang kedua. Setelah itu program ini akan menghitungnya. Ini ada rumusnya, hasil sama dengan bilangan indeks pertama yaitu massa dikali bilangan indeks 2 yaitu kalor laten. Setelah itu Cout akan memunculkan hasilnya tadi, hasil dari ini, rumus ini tadi. Setelah itu jika user menginputkan angka 3, else if pilih sama dengan 3, maka yang muncul adalah program atau kalkulator untuk menghitungkan kalor dari proses penguapan. Lalu muncul massa. Setelah itu di sini muncul perintah agar user menginputkan massa, di mana massa itu akan disimpan dalam array bilangan indeksnya yang pertama. Setelah itu muncul lagi kalor uap, dan kemudian user diminta untuk menginputkan kalor uap yang nantinya angkanya itu akan disimpan di dalam array bilangan indeksnya yang kedua. Setelah itu muncul lagi rumusnya ini hasil sama dengan bilangan indeks pertama dikali array bilangan indeks kedua. Setelah itu hasil ini akan dimunculkan lagi setelah dihitung tentunya di sini di Cout ini, kalor sama dengan hasil, satuannya Joule. Kemudian sama seperti yang sebelum-sebelumnya, jika user menginputkan angka 4, maka muncul juga program di sini
untuk mencari kapasitas kalor, yaitu ini rumusnya C sama dengan kalor per delta T atau perubahan suhu. Sini kalor, Cout kalor, maka setelah itu user diminta untuk menginputkan kalornya yang akan disimpan dalam array indeksnya pertama. Setelah itu muncul delta T, yaitu perubahan suhu. Setelah itu user diminta untuk menginputkan perubahan suhu yang akan disimpan dalam array indeks kedua ini. Setelah itu ini rumusnya, hasil sama dengan array bilangan indeks pertama dibagi array bilangan indeks kedua, di mana bilangan pertama ini adalah kalornya dan bilangan kedua adalah perubahan suhu. Nah, setelah itu hasil ini tadi dimunculkan kembali di Cout ini, yang nantinya akan ditampilkan di layar terminal. Dan jika user menginputkan selain daripada 1, 2, 3, atau 4, maka akan muncul keluaran pilihan salah. Masukkan angka dari 1 hingga 4. Yang artinya ya tidak ada program lain gitu, hanya 1 sampai 4 ini aja tadi. Setelah itu sini program akan menanyakan apakah user ingin menghitung lagi. Jika user ingin menghitung lagi, maka user harus menginputkan Y kapital atau Y kecil. Di sini setelah muncul ini tekan Y untuk menghitung lagi, maka ada diminta di sini Cin lagi. Dan ini untuk mengulang ke atas ini while itu. Ini untuk program pertama di bidang kimia. Kemudian ada program kedua yang di bidang fisika. Ini saya membuat program di bidang fisika dengan judul program menghitung tekanan, di mana tekanan ini ada tekanan secara umum, lalu tekanan hidrostatis dan tekanan udara. Oke, ini flowchartnya. Di awal kita mendeklarasikan ini float array bilangan dengan isi 4 ya, berindeks 0 sampai 4. Kemudian float hasil, lalu integer pilih, dan string lagi. Kembali di sini saya menggunakan perulangan do while ini di titik ini. Program akan melakukan dulu ini semua. Kemudian jika syaratnya terpenuhi, maka akan kembali lagi ke atas, ke awal lagi, ke sini. Setelah dari perulangan ini muncul beberapa percabangan. Tapi sebelum percabangan ada ini output, ya ini judulnya program menghitung tekanan, lalu muncul pilihan-pilihannya. Pilihan pertama menghitung tekanan secara umum, pilihan kedua menghitung tekanan hidrostatis, dan tekanan yang ketiga menghitung tekanan udara. Lalu di sini user akan memilih dari ketiga ini. Jika user memilih pilih sama dengan 1, maka yang muncul adalah tekanan secara umum. Jika user menginputkan 2, maka yang keluar adalah tekanan hidrostatis. Jika user menginputkan 3, maka yang keluar adalah tekanan udara. Jika user menginputkan selain daripada angka 1, 2, dan 3, maka yang muncul adalah pilihan salah, dan user diminta untuk memasukkan angka dari 1 hingga 3 saja. Ini lanjut. Jika user menginput pilihan sama dengan 1, maka yang muncul adalah tekanan. Rumus tekanan sama dengan gaya per luas bidang atau area.
lalu muncul sini output F atau gaya, lalu user diminta untuk menginputkan gaya akan disimpan dalam array bilangan indeks pertama, lalu output A atau luas bidang. Setelah itu user diminta untuk menginputkan luas bidang yang nantinya akan disimpan dalam array bilangan indeksnya yang kedua. Lalu di sini rumusnya, hasil sama dengan array bilangan indeks pertama dibagi array bilangan indeks kedua. Setelah itu output tekanan sama dengan hasilnya dari sini tadi dikeluarkan, dipanggil, lalu satuannya Pascal, satuan internasional untuk tekanan, SI, Pascal. Setelah itu apabila user menginputkan angka 2, maka yang muncul adalah kalkulator untuk menghitung tekanan hidrostatis. Nah, ini rumusnya, output P sama dengan rho dikali gravitasi dikali kedalaman. Rho massa jenis. Setelah itu user diminta untuk menginputkan massa jenis. Massa jenis akan ditampung di array bilangan indeksnya yang pertama. Setelah itu muncul sini output gravitasi, lalu user menginputkan gravitasinya di array ini yang akan di bagian input ini yang akan disimpan dalam bentuk array bilangan indeksnya yang kedua. Setelah itu muncul output kedalaman, ya ini kedalaman diukur dari permukaan. Setelah itu user diminta untuk menginputkan kedalaman yang tadi, dan kedalaman itu akan disimpan di array bilangan indeks ketiga. Nah, ini rumusnya, hasil sama dengan bilangan 1 dikali bilangan indeks kedua dikali array bilangan indeks ketiga, dimana bilangan ke-1 ini, array bilangan 1 ini tadi rho massa jenis, lalu array bilangan 2 ini gravitasi, array bilangan indeks 3 ini adalah kedalamannya. Setelah itu hasil tadi akan ditampilkan kembali di output ini. Ini hasil. Setelah itu jika user menginputkan angka 3, maka akan muncul program untuk menghitung tekanan udara. Ini output, ini rumus tekanan udara. Setelah itu muncul output tekanan udara, tekanan pada permukaan air laut, ya ini biasanya 76 cm Hg. Lalu user diminta untuk menginputkan PU tadi yang akan disimpan dalam array bilangan indeksnya yang pertama. Setelah itu muncul output ketinggian suatu tempat. Setelah itu user diminta untuk menginput ketinggian tersebut yang nantinya akan disimpan dalam array bilangan indeksnya yang kedua. Setelah itu ini rumusnya, hasil sama dengan bilangan indeks pertama dikurang bilangan indeks kedua dibagi 100, dimana array bilangan indeks pertama itu PU atau tekanan pada permukaan air laut, dan array bilangan indeks kedua ini adalah ketinggiannya. Setelah itu hasil tadi akan dimunculkan kembali di output ini. Nah, hasil tadi itu satuannya masih cmHg, dimana seperti kita ketahui satuan internasional untuk tekanan adalah Pascal. Maka di sini hasil yang tadi dikonversikan ke Pascal, yaitu dengan cara dikali ini 1333,2239 ini. Maka nanti akan muncul hasilnya dalam satuan Pascal. Dan ini kemudian apabila user di sini menginputkan selain daripada angka 1, 2, 3, maka ya akan pilihannya salah, error. Nah, kemudian di sini ada output yang menanyakan apakah si user ingin
menghitung lagi. Nah, lalu di sini user akan menginputkan. Jika user ingin menghitung lagi, maka user harus memasukkan huruf Y. Ya, di sini boleh Y kapital atau Y kecil. Ini di perulangan while-nya nih. Jika ya, maka akan kembali ke atas sini. Jika user menginputkan selain huruf Y, maka program otomatis akan berhenti. N. Ini demonya. Program menghitung tekanan. Ini pilih. Jika kita milih satu, nah muncul. Kita diminta untuk menginputkan gaya. Gayanya 10 Newton. Luas bidangnya 4 meter persegi. Maka tekanannya 2,5 Pascal. Nah, tekan Y untuk menghitung lagi. Nah, kita inputkan Y. Nah, kita pilih program yang ini, yang kedua, hitung tekanan hidrostatis. Tekanan sama dengan rho kali G kali H. Massa jenis kita anggaplah air. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Gravitasi 10 meter per second kuadrat. Kedalamannya anggaplah 4. Nah, ini tekanannya 40.000 Pascal. Nah, jika kita sudah tidak mau menghitung lagi, maka ya inputkan saja selain huruf Y. Nah, misal N, no gitu. Nah, maka program akan berhenti. Nah, ini untuk flowchart-nya. Kemudian ini untuk program C++-nya, dev C++. Nah, ini dari atas, ini bagian header-nya seperti yang program pertama. Ini library-nya atau kamusnya. Ini using namespace agar memudahkan kita dalam membuat program, karena sini udah dideklarasikan std ini, sehingga nggak perlu repot-repot di bawah nulis std cout bla bla bla. Nah, ini in main, badan program ini. Lalu ini deklarasi yang nanti akan kita gunakan, float bilangan yang berisi 4, ya, indeks 0 hingga 4, lalu float hasil, integer pilih, dan char lagi. Nah, ini cout untuk menampilkan ini data diri saya. Lalu ini ya penjelasan singkat tentang tekanan. Cout ini menampilkan tentang tekanan ya. Setelah itu, nah ini masuk ke programnya. Nah, ini perulangan do while, do-nya di sini, while-nya di bawah. Do. Di sini ada percabangan 1, 2, 3, dan ditambah ini else, 1 else ini jadi 4. Nah, ini cout. Nah, ini keterangannya, opsi-opsinya nih. Menghitung tekanan secara umum, lalu menghitung tekanan hidrostatis, dan yang ketiga menghitung tekanan udara. Nah, setelah cout ini, user akan diperintahkan untuk menginput angka. Ini pilih. Pastikan data yang diinputkan sudah dikonversikan ke dalam satuan internasional. Nah, kemudian langsung saja masuk ke percabangannya. If pilih sama dengan 1, yang berarti bahwa jika di atas ini, di input ini, dipilih ini, user menginputkan angka 1, maka yang muncul adalah program untuk menghitung tekanan. Nah, ini cout P sama dengan F per A. Nah, ini rumus tekanannya. Cout F dalam kurung gaya sama dengan ini untuk menampilkan ini di layar di terminal. Nah, ini
ada input, itu perintah kepada user untuk menginputkan gaya ini tadi. Nah, kemudian cout A luas bidang, kemudian ada perintah untuk menginputkan luas bidang tadi yang nantinya disimpan dalam array bilangan indeks kedua. Nah, kemudian ini rumusnya, rumus dari tekanan, yaitu hasil sama dengan array bilangan indeks pertama dibagi array bilangan indeks kedua, di mana array bilangan indeks pertama ini gaya dan array bilangan indeks kedua ini adalah luas bidang. Nah, kemudian hasil ini tadi akan dikeluarkan atau dimunculkan di sini di cout yang bawah ini. Cout tekanan sama dengan hasil dan satuannya Pascal. Nah, kemudian else if pilih sama dengan 2, yaitu apabila di sini tadi user menginputkan angka 2, maka yang muncul adalah program ini. Program untuk menghitung tekanan hidrostatis. Nah, ini muncul rumus tekanan hidrostatis, ini cout P sama dengan rho kali G kali H. Nah, kemudian muncul lagi cout rho massa jenis sama dengan, nah kemudian di sini ada input ini, yaitu untuk meminta user menginputkan massa jenis. Massa jenisnya itu nanti akan ditampung dalam array bilangan indeksnya yang pertama. Kemudian ini muncul lagi gravitasi. Nah, lalu ada input array bilangan indeks kedua, yaitu ini untuk menampung nilai gravitasi ini yang nantinya ini akan dimasukkan oleh user. Kemudian muncul H atau kedalaman diukur dari permukaan, dan kedalaman itu nanti akan diinputkan oleh user dan inputannya itu akan ditampung dalam array bilangan indeks yang 3. Lalu setelah itu ini rumusnya hasil sama dengan array bilangan indeks pertama dikali array bilangan indeks kedua dikali array bilangan indeks ketiga, di mana array bilangan indeks pertama adalah massa jenis, array bilangan indeks kedua adalah gravitasi, dan array bilangan indeks ketiga ini adalah kedalaman. Nah, kemudian hasilnya ini tadi akan dimunculkan di sini, di cout ini. Tekanan sama dengan, nah ini hasil dalam satuan Pascal. Kemudian, nah ini else if pilih sama dengan 3 apabila di inputan atas ini tadi si user menginputkan angka 3, maka yang keluar adalah program untuk menghitung tekanan udara. Nah ini cout, nah ini rumus tekanan udara. Setelah itu ini cout PU tekanan pada permukaan air laut. Nah ini si user diminta untuk menginputkan tekanan pada permukaan air laut. Nah, kemudian tekanan itu nanti disimpan di array bilangan indeks pertama. Setelah itu cout H atau ketinggian suatu tempat. Nah, setelah itu si user diminta untuk menginputkan ketinggian suatu tempat yang kemudian nanti ketinggian itu nanti disimpan di array bilangan indeksnya yang kedua. Setelah itu ini rumusnya hasil sama dengan array bilangan indeks pertama dikurang array bilangan indeks kedua per 100, di mana array bilangan indeks pertama ini adalah PU tekanan pada permukaan air laut, dan array bilangan indeks kedua adalah H atau ketinggian suatu tempat. Nah, setelah itu hasil ini tadi akan dimunculkan setelah dihitung di sini. Hasil ini tadi akan dimunculkan di sini, cout ini. Tekanan udara sama dengan hasil. Satuannya masih cmhg ini. Nah, kemudian untuk mengubah ke dalam bentuk Pascal, nah di sini dikalikan lagi hasil dikali, nah ini konversinya ini dikonversikan ke bentuk Pascal di cout ini, atau sama dengan, nah ini hasil dikali, nah ini 1333,2239 Pascal. Nah, di sini ada else ini jika user salah menginputkan angka pilihan.
maksudnya ya user menginputkan selain daripada angka 1 hingga 3. Nah, maka muncul ini keluaran cout pilihan salah, masukkan angka dari 1 hingga 3. Nah, setelah ini maka akan muncul ini keluaran tekan Y untuk menghitung lagi, yaitu si program ini menanyakan pada si pengguna, apakah user ingin menghitung lagi atau tidak. Jika iya, ya user harus menginputkan huruf Y, bisa Y kapital atau Y kecil. Nih, input lagi. Ini perulangan while-nya. Lagi sama dengan Y, atau lagi sama dengan ini Y kecil. Jika user menginputkan Y, maka akan kembali ke atas sini, hingga sini lagi. Jika user menginputkan selain daripada Y kapital dan Y kecil ini, maka program secara otomatis akan berhenti ya. Ini demo programnya. Nah, ini kita milih pilihan pertama, kita masukkan angka 1, gaya F per A, gayanya 100, terus bidang 40, maka tekanannya 2,5 Pascal. Tekan Y untuk menghitung lagi. Jika saya menginputkan Y, maka program akan mengulang ke pilihan ini lagi. Kita inputkan angka 2, maka yang muncul ini untuk menghitung tekanan hidrostatis, massa jenis, gravitasi, kedalaman. Nah, ini muncul tekanan. Jika kita menginputkan Y, maka mengulang lagi dia. Kita inputkan angka 3, maka muncul ini tekanan udara, tekanan out, tekanan pada permukaan air laut. Nah, ini biasanya 76 cmHg, 76. Tinggian tempatnya 400 meter. Nah, tekanannya, ini tekanannya 72 cmHg. Nah, di sini masih satuannya cmHg, sementara satuan internasional untuk tekanan kan Pascal. Nah, di sini telah langsung dikonversikan. Nah, ini jadi ini 95.992,1 Pascal. Nah, setelah itu sini program menanyakan mau ngitung lagi enggak gitu. Kalau mau tekan Y gitu kan. Nah, kalau kita tekan selain Y, maka program otomatis berhenti. Demo program 2. Ini program 1 tadi. Program 2. Ya. Sekian penjelasan saya pada tugas ujian akhir semester hari ini. Saya ucapkan terima kasih.